Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, terutama eh, peserta dana pensiun Pupuk iuran pasti, itu yang setelah pensiun di 2016 dan seterusnya, termasuk yang masih aktif ya. Saya ingin memberikan wacana ya. Jadi judul video ini adalah Blessing 11 Item Temuan OJK. Jadi saya awali dengan cerita begini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun yang lalu lebih, itu KKPKT mengadakan seminar yang menarik ya. Judulnya setelah PSL dipenuhi, selanjutnya bagaimana? Ini menarik sekali ya. Waktu itu saya mengikuti seminar itu. Namun sayangnya pembahasnya selanjutnya bagaimana itu masih belum tuntas menurut saya. Jadi PSL dari pendiri sebesar 425 miliar itu baru 50% penyelesaian masalah dapen atau peserta dapen pupuk aktifnya. Bagaimana ceritanya? Saya harus bercerita sedikit kronologisnya ya. Jadi turunnya manfaat pensiun teman-teman di tahun 2017 terutama dan seterusnya, itu penyebabnya bisa dilihat di laporan keuangan 2016. Apa yang menyebabkan rugi? Kerugian itu terutama yang paling besar itu adalah disebabkan karena penjualan aset-aset produktif. Saham-saham semuanya dijual oleh pengurus ya. Termasuk penyertaan PT KPI yang memberikan hasil yang sangat besar ya bagi Dapen. Nah, itu menyebabkan kerugian neto 69 miliar. Saya mengakui dua saham yang ditudingkan saya sebagai yang menginvestasikan, yaitu DAJK dan LCGP, itu juga berkontribusi. Tapi kontribusinya sangat kecil. Kerugiannya hanya 16 miliar ya, turunnya saham. Istilahnya itu unreleased ya. Kerugian unreleased itu cuma 16 miliar. Dan sudah tergantikan dengan pembayaran oleh pihak ketiga. Tapi kalau masalahnya hanya itu sudah selesai karena sudah dibayarkan oleh pendiri ya, sudah dilunasi kekurangannya sehingga aset teman-teman di tahun 2017 itu kembali ke semula. Nah, masalahnya masih berlanjut karena apa? Itu tadi. Karena aset-aset produktif itu sudah tidak dimiliki oleh Dapen, maka performa Dapen sejak 2017 dan seterusnya itu rendah sekali. ROI Dapen rata-rata hanya 3%. Saya nggak mau menyombongkan diri, di masa saya itu selalu di atas 10%, ROI rata-rata 10%. Ya. Dia pernah turun sebentar tapi naik lagi, bahkan pernah 15%. Ini kan selisihnya besar sekali. Dan ini akan dirasakan teman-teman saat nanti memasuki masa pensiun. Saya ingin memberi ilustrasi seperti ini ya. Teman-teman yang pada 2017 setelah ditambahi PSL itu memiliki cadangan 1 miliar misalnya ya. 1 miliar. Itu kalau 5 tahun atau tahun sekarang 2022 itu pensiun, kalau ROI-nya itu sama seperti ROI yang diasumsikan oleh aktuaria ketika berubah program. Jadi ketika berubah program, itu aktuaria mengasumsikan ROI itu 9% katanya. Nah, kalau itu 9%, maka di tahun 2022 aset atau cadangan sebesar 1 miliar itu akan berkembang menjadi 1 miliar 540 juta. Tetapi kenyataannya pengembangan itu hanya 3%, ya. Sehingga cadangan yang tadi 1 miliar di tahun 2022 hanya 1,16 miliar. Ya. Jadi ada selisih
380 juta rupiah potensi yang seharusnya diperoleh, berkurang 380 juta rupiah. Ini kan bukan nilai yang kecil, bukan nilai yang kecil. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi teman-teman ya, karena saya punya solusinya. Saya punya solusinya yang sebetulnya sangat bisa dilaksanakan dan saya sudah berusaha untuk itu. Jadi motivasi saya untuk terus memantau ini adalah karena rasa tanggung jawab, karena saya yang ikut membidani atau juga melaksanakan program ini, perubahan program PPIP ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang merugikan, saya merasa tidak nyaman. Saya harus memperjuangkannya. Nah, sekarang inilah saya berusaha memperjuangkannya. Bagaimana caranya itu kita bisa mengembalikan cadangan itu, padahal performa Dapen sudah terlanjur sangat rendah selama bertahun-tahun dan selamanya ya. Karena sudah tidak ada lagi peluru istilahnya untuk menghasilkan keuntungan yang besar ya. Paling hanya deposito obligasi yang dia lakukan. Nah, sebetulnya PSL itu tidak bisa diberikan pada program iuran pasti. Jadi kenapa tempo hari perusahaan bisa membayarkan PSL? Itu karena melakukan restate laporan keuangan 2015 atas temuan OJK. Ya, ini berkah sebenarnya. OJK memberi jalan ya. Di tahun 2015 itu kita masih iuran pasti. Ada temuan OJK aset-aset yang tidak bisa dikatakan sebagai aset investasi karena belum balik nama katanya, prosedurnya salah dan sebagainya. Ada 11 item dan itu adalah item yang bagus-bagus rata-rata. Menteng Park, Borneo Bay, Indolux di Jogja, tanah di Bekasi, terus Kondotel di Bali ada 2 dan sebagainya. Itu dikeluarkan dari aset investasi Dapen sehingga cadangan Dapen di tahun 2015 itu harus ditambahkan karena itu masih manfaat pasti oleh pendiri ya. Dan pendiri baru membayarkan itu di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dengan nilai sekitar itu ya. Jadi PSL itu tidak ada hubungannya dengan kerugian yang dilakukan oleh yang terjadi di 2016. Tapi dengan adanya itu bisa terbantu. Ya, bisa terbantu. Jadi dengan diberikannya PSL itu di 2015, terutama cash flow Dapen itu bisa tertolong sekali karena cash flow itu di tahun 2015 hampir habis ya, karena diserahkan ke Jiwasraya sebesar 400 miliar lebih. Itu karena pengurus membreak perjanjian saya dengan Jiwasraya. Ketika berubah program, Dapen berkewajiban membeli anuitas teman-teman yang sudah pensiun ini, ada 1.000 orang ini. Nilainya 800 miliar. Saya waktu itu yang menghandle itu dan saya melihat ini tidak bisa karena aset kita sebagian besar tidak liquid ya, berupa tanah, hotel, gedung dan sebagainya. Oleh karena itu saya menego pihak Jiwasraya supaya bisa dibayarkan 3 kali sehingga cash flow kita bisa terjaga. Nah itu di break oleh pengurus pengganti saya dan dilunasi di tahun 2016 itu belum ada setahun. Pelunasan itu dengan menjual rugi seluruh saham kita. Kerugiannya mencapai 124 miliar. Nah, akibatnya adalah berikutnya, bukan hanya rugi saat itu saja, tapi rugi di tahun-tahun berikutnya karena tidak bisa lagi memperdagangkan saham. Ya harus diakui memang hasil terbesar dapat dimanapun itu memang dari saham. Saham itu dari tahun ke tahun menghasilkan ROI 25% sehingga bisa menangkap ROI yang lain.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kemana aset yang 11 item itu sekarang punya siapa? Gitu. Nah, saya terus menelusuri dan saya mempertanyakan itu ketika berkesempatan menemui dan atau diberi kesempatan untuk berdialog dengan OJK, pengawas OJK, dengan OJK ya, bidang pengawasan dana pensiun dan BPJS ketenagakerjaan. Di situ saya tanyakan kepada pengawasnya, 11 item yang dulu sudah dikeluarkan dari aset Dapen itu sekarang milik siapa, ada di mana? Saya dengar sudah keluar dari pembukuan Dapen, saya bilang gitu. Karena informasinya seperti itu. Pengawas OJK meyakini bahwa itu memang masih berada di aset lain-lain. Jadi aset Dapen itu ada dua. Satu, aset investasi itu yang dibagikan ke peserta Dapen. Yang kedua, aset lain-lain yang belum bisa dibagikan karena belum memenuhi syarat, misalnya belum balik nama atau ada masalah yang lain, pelanggaran dan sebagainya. Tapi masih berada dalam aset lain-lain dana pensiun. Suatu saat kalau itu terjual, liquid, bisa dibagikan ke cadangan peserta. Nah, pada saat berdiskusi itu diskusinya online ya, melalui Zoom ya. Itu pengawas meyakini bahwa itu masih di aset lain-lain dan langsung dicek saat itu juga dengan stafnya. Mbak Elo, tolong dicek aset-aset 11 item itu sekarang posisinya bagaimana. Jadi komputer OJK itu langsung online ke seluruh dana pensiun, dia bisa ngecek kapan aja. Nah, ketika dicek oleh staf, ternyata 11 item itu sudah tidak ada di aset lain-lain dana pensiun. Sudah dikeluarkan. Ya. Nah, saya mempertanyakan kepada OJK, apakah itu bisa dibenarkan? Nah, OJK tidak bisa menjawab pada saat itu dan menyarankan kepada saya untuk menanyakan kepada akuntannya, KAP-nya, mempertanyakan kenapa aset-aset itu bisa keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Keesokan harinya, dua hari setelah itu, saya mendatangi KAP Junaidi di Kebayoran Lama. Itu yang menangani dana pensiun itu adalah Pak Junaidi sendiri, dan pada saat itu beliau tidak ada di tempat dan kita berhubungan via telepon ya. Sama rekannya saya dibantu untuk bertelepon dan berkomunikasi dan yang baik sekali. Ya. Pak Junaidi menerima kami dengan baik dan menjelaskan apa adanya. Nah, beliau menjelaskan bahwa memang di tahun 2016 aset-aset itu saya keluarkan dari dana pensiun. Karena apa? Karena sudah akan diganti oleh pupuk kaping. Jadi istilahnya beliau itu take over, di take over. Jadi walaupun belum diganti itu sudah dikeluarkan duluan di tahun 2016 itu. Ya. Baru diganti oleh Dapen, oleh pendiri tahun 2020 setelah saya bebas. Kalau saya nggak bebas, mungkin susah juga untuk memberikan PSL itu, ya. Karena jadinya bukan risiko bisnis. Ya. Kalau risiko bisnis itu pendiri harus menambahkan. Alhamdulillah saya bebas. Jadi, nah ini yang banyak tidak diketahui adalah KAP. Bahwa di dana pensiun itu ada undang-undang tersendiri. Yaitu undang-undang dana pensiun yang spiritnya terutama adalah menyelamatkan pensiunan. Lebih berpihak kepada pensiunan. Yang dilakukan oleh pendiri adalah memberi PSL, Past Service Liability, kewajiban yang harus ditambahkan karena kekurangan cadangan itu berkurang. Bukan take over. Di dana pensiun tidak ada istilah take over, adanya PSL, Past Service Liability atau top up ya. Karena cadangan itu berkurang, harus di top up, harus ada PSL.
Dan itu tidak berarti aset-aset itu menjadi milik pendiri, itu tidak boleh. Tapi pendiri kalau memang kewajibannya sudah terpenuhi, bisa menggunakan aset-aset itu untuk iuran pendiri berikutnya. Jadi pendiri nggak usah ngeluarin uang dari anggaran pendiri, tapi dari aset-aset itu kalau sudah dicairkan, dijual dan sebagainya. Nah, ini celahnya karena di OJK, peraturan OJK nomor 8 pasal 50 kalau nggak salah, ketika terjadi perubahan program dan ada aset-aset yang kemudian datang belakangan antara suatu hal karena masalah hukum atau memenuhi syarat dan sebagainya, tiba-tiba menjadi aset yang bisa dimasukkan ke aset investasi, maka ada dua pilihannya. Ya, pertama bisa digunakan oleh pendiri untuk membayar iuran berikutnya, tapi bisa juga untuk menambah cadangan peserta. Jadi bisa digunakan untuk menjalankan peserta, tidak melanggar. Itulah tujuannya undang-undang itu, melindungi peserta. Dan kita berhak meminta itu ditambahkan cadangan karena itu tadi ada perbedaan pengembangan cadangan karena performa dapen yang tidak sesuai dengan ketika diasumsikan ketika menghitung ketika berubah program. Asumsinya 9%, realisasinya cuma 3%. Jadi ketika berubah ke iuran pasti, itu seharusnya kontrol yang ketat itu dilakukan oleh peserta, karena pendiri sudah tidak bisa lagi menambah PSL. Peserta lah yang harus mengontrol kinerja dana pensiun itu. Apalagi ini sangat turun dibandingkan dengan asumsi sebelumnya. Nah, solusinya itu. Jadi tidak usah kita menyalah-nyalakan, tapi kita memperjuangkan agar aset-aset itu kembali menjadi aset dana pensiun Kaltim dan digunakan ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan cadangan pada saat pensiun. Ya. Jadi seperti saya tonjolkan tadi, kalau 2017 itu aset cadangannya itu 1 miliar, maka 2022 kalau dia punya pensiun tahun itu, cadangannya harus menjadi 1,5 miliar. Itu idealnya begitu. Ya, mungkin nanti bisa ada perhitungan-perhitungan lain, tapi secara standarnya mestinya seperti itu. Nah, itu tercapai kalau ROI Dapen itu seperti yang dulu-dulu 9%. Tapi karena ROI ini drop 3%, siapa yang akan menanggung selisihnya ini? PSL tidak bisa lagi. Tapi kok menambah cadangan dari aset-aset yang dalam tanda petik terjadi pada saat perubahan program ini, ya, yaitu 11 item itu kan aset yang dalam tanda petik bermasalah, belum dimasukkan aset investasi, tapi seharusnya masih tetap menjadi aset lain-lain dana pensiun. Selain itu masih ada lagi aset-aset kita yang disita oleh Kejaksaan Agung karena kasus saya. Dan kasus saya sudah ingkrah, sudah tidak bersalah, dan putusan pengadilan harus mengembalikan itu kepada yang berhak. Tempat di mana aset itu disita, yaitu di dana pensiun. Harusnya semua itu dikembalikan ke dana pensiun. Nah, itu kalau dikembalikan lagi, tambah banyak lagi cadangan kita yang bisa untuk menambah cadangan-cadangan teman-teman. Jadi saya sudah memulai langkah-langkah ini bersama beberapa teman di forum peduli dana pensiun. Saya sudah mendatangi OJK, saya sudah menyurati Kejaksaan Agung, ya, dan saya sudah mendatangi KAP. Upaya-upaya ini akan saya lanjutkan, insya Allah berkat doa teman-teman. Mudah-mudahan ada hasilnya. Saya minta doa, dukungan, dan ya itu aja, dukungan dan doa dari teman-teman.
Mudah-mudahan semua berhasil dan kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.